Mas Muhammad Nur Hidayat, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Sugeng atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita di sini bisa melaksanakan webinar tentang pemahaman peraturan permainan bola tangan, di mana pada sesi 2 ini lebih ke kinerja wasit. Jadi untuk teman-teman di daerah, khususnya daerah Jawa Timur, itu nanti bisa mengaplikasikan karena di Jawa Timur sendiri SDM untuk perwasitan dan juga pelatih masih sedikit. Jadi dengan adanya webinar ini bisa sedikit mengedukasi rekan-rekan semua, khususnya di daerah Jawa Timur, supaya bagaimana kinerja wasit. Oke, sebelum itu saya akan coba share untuk materinya. Sebelum masuk ke materi juga akan memperkenalkan diri lagi. Mungkin ada yang kan kemarin kurang lebih untuk pendaftarannya ke 50. Mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat. Saya lahirnya di Sampang 28 Maret 96. Sekarang tinggal di Pamekasan. Untuk KTP-nya Pamekasan. Saya juga pernah mengenyam pendidikan sarjana di pelatihan UNESA. Itu untuk nomor HP dan email saya. Next, untuk pengalaman di handball, saya mulai untuk jadi wasit itu dimulai dari 2016 ya, di mana untuk kejuaraan pertama saya itu ada di kejuaraan antar mahasiswa sejatim di bulan September 2016 di Surabaya. Juga dilanjutkan bulan Desembernya itu antar mahasiswa se-Indonesia. Di 2017 saya juga menjadi NTO di persiapan Asian Games Seven Asian Youth Women Handball Championship 2017, dan terakhir itu kemarin ya 2019 kualifikasi untuk PON Papua cabur bola tangan di Jawa Tengah. Oke, untuk bab-bab di permainan bola tangan itu ada 18 bab, dimulai dari lapangan permainan sampai penjaga waktu dan penjaga skor. Oke, perlengkapan apa yang digunakan wasit dalam memimpin pertandingan? Yang pertama, tentunya wasit mempunyai seragam ya, seragam wasit di mana dari baju, celana dan juga sepatu kaos kaki ya. Yang kedua itu tentunya whistle atau peluit, di mana ini gunanya untuk memberi keputusan ya. Dan juga koin, koin ini sebagai koin toss seperti biasa ya. Untuk sebelum memulai pertandingan itu biasanya kedua tim dipanggil koin toss. Selanjutnya itu ada kartu kuning, merah, dan biru. Untuk kartunya, contohnya seperti ini. Ya, yang saya pegang ini ada kartu biru, merah, dan kuning. Ya, bisa dilihat. Dan untuk alat komunikasi ini bila ada ya, karena kalau alat komunikasi ini intercom, ini agar bisa membantu komunikasi antar wasit. Contohnya saya sendiri, kebetulan saya punya alat komunikasinya. Contohnya seperti ini. Jadi untuk komunikasi antar wasit jadi lebih enak karena ini langsung converse bareng. Kalau misalkan ada keputusan yang perlu didiskusikan, jarak jauh juga bisa gitu. Kebetulan untuk di Indonesia, alhamdulillah di Jawa Timur kebetulan masih bisa memfasilitasi untuk alat komunikasi ini. Apabila nanti teman-teman daerah ada event, nanti bisa saya pinjamkan untuk alat komunikasi ini apabila wasitnya membutuhkan. Terus selanjutnya, nah ini untuk gambar untuk seragam wasit ya. Jadi di situ untuk seragam wasit mirip ya sama futsal, wasit futsal, di mana seperti itu ada kantongnya, juga celananya celana pendek ya, dan juga sepatunya dikapelkan, disamakan. Nah, bisa dilihat seperti itu. Ini juga ada alat komunikasinya antar wasit ya. Oke, ini untuk kartunya ada 3 kartu untuk di bola tangan. Wasit yang memimpin pertandingan. Dalam pertandingan bola tangan dipimpin oleh 2 orang wasit. Oke, untuk wasit yang memimpin pertandingan itu memang 2 orang, di mana apabila nanti kita penataran wasit lisensi C, itu kan dari berbagai daerah. Lah, itu saat nanti penataran, itu karena di bola tangan itu hitungannya untuk wasit couple. Jadi kalau misalkan dia sudah penataran di lisensi C, itu akan sama si penatar akan dibuat per couple. Jadi untuk couple itu ya, kalau misalkan nanti mau menuju wasit internasional dan sebagainya, ya yang daftar itu couple itu. Makanya di IHF itu kebanyakan untuk couple-nya malah kebanyakan yang twins atau kembar.
Jadi punyain chemistry yang kuat di antara dua wasit tersebut. Oleh karena itu, apabila nanti misalnya nanti teman-teman di sini ada yang mengikuti penataran, nanti setelah penataran misalkan mau kan sudah kebentuk kapalnya. Nanti kalau misalnya mau ikut penataran ke jenjang yang lebih tinggi, itu daftarnya harus per kapal seperti itu. Oke, next ya. Komunikasi antar wasit dijaga. Jadi untuk teman-teman di sini apabila nanti turun di menjadi wasit itu kontak mata antar wasit itu selalu dijaga karena kalau misalkan nggak dijaga bisa ada kedua keputusan yang berbeda. Next ya. Bagaimana jika saat dalam permainan ada dua keputusan? Nah, di sini apabila ada keputusan otomatis sama si wasit itu langsung di time out aja, di time out wasit. Jadi si wasit bisa berdiskusi apa yang keputusan yang harus diambil seperti itu. Oke, untuk pergerakan wasit di sini bisa dilihat di gambar ya. Yang sebelah sebelah di sini yang saya tanda itu biasa dikatakan sebagai wasit gawang atau wasit luar. Sedangkan yang di sini itu bisa dikatakan court referee atau wasit dalam. Kalau bahasa Indonesia biasa dipanggil wasit dalam. Di sini goal referee dan di sini court referee atau wasit dalam. Sedangkan yang di dekat gawang ini wasit luar. Jadi untuk apa ya, wilayah pengambilan keputusannya itu untuk tugasnya di wasit yang misalkan yang pertama wasit luar ya. Wasit luar itu pengawasannya di daerah area 6 meter ya, area 6 meter di sini dan juga untuk wasit luar ini untuk pengambilan keputusan penalti itu wajib wasit luar yang mengambilnya dan juga gol juga wasit luar. Sedangkan yang wasit dalam maksud saya, ini mengawasi yang dominan yang memegang bola. Ya, jadi jaraknya seperti ini. Jadi dekati kalau misalkan ada di sini ya kurang lebih di sini. Kalau misalkan pojok di sini ya kurang lebih geser ke kiri sedikit seperti itu. Ini untuk tugasnya biasanya lebih dominan untuk foul-foul daerah daerah permainan di sini ya. Oke, next. Di bola tangan, wasit itu udah harus kaku. Seperti misalkan harus di sini terus. Posisinya seperti ini terus. Jadi kalau misalkan ada time out, terus ada kartu kuning atau gol, itu gak harus seperti ini. Jadi bisa berubah. Yang ini tarik ke sini, yang ini tarik ke sini, sedangkan yang ini masuk ke jadi wasit luar yang luar wasit luar jadi masuk ke wasit dalam. Jadi gak harus pakem, gak harus seperti itu terus geserannya. Jadi kalau misalkan ada waktu time out itu bisa di rolling, di change ya. Jadi si wasit itu tidak merasa bosan seperti itu. Next. Ini untuk running cara lari jalurnya ya, jalur wasit. Misalkan pertama kan di sini. Pertama kan posisi wasit di sini. Ya, misalkan di situ otomatis kan serangan pertama ke sini kan ya. Contohnya seperti ini, yang di sini jadi wasit luar, yang di sini jadi wasit dalam. Nah, apabila ada perubahan serangan, misalnya berubah serangan ke sana, itu untuk jalur wasit. Jadi yang wasit dalam di sini, kalau memang fast break, segera langsung ke pinggir lapangan sambil lalu melihat bola ya, selalu melihat bola. Terus untuk wasit yang di luar, yang pertama jadi wasit gawang, itu langsung lurus saja nggak apa-apa ke daerah sini. Ya, langsung lurus motong nggak masalah. Kecuali untuk balik misalkan berubah arah serangannya yang pertama jadi wasit dalam, itu biar tidak mengganggu arah serangan balik tim yang akan menyerang, itu usahakan ya melewati garis pinggir lapangan ini dan kejar kalau misalkan dia fast break. Nah, seperti itu untuk jalur lari wasit ya. Nah, kalau di gambar yang selanjutnya ini apabila kejadian man to man ya, man to man marking di mana kan ini untuk posisi pemain, posisi pemain ini kan agak maju ya. Agak maju seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman wasit apabila nanti jadi wasit di sini, apabila kejadiannya seperti ini, itu boleh. Yang pertamanya kan udah harus di sini. Jadi dia supaya bisa melihat lebih leluasa itu agak maju ke daerah di sini. Ya, berpindah ke daerah di sini sekitar situ ya. Jadi untuk penglihatannya lebih
lebih dekat, jadi lebih enak untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Ini untuk wilayah apa namanya? Penglihatannya untuk wasit yang di sebelah sini, sedangkan yang kuning ini untuk yang wasit sebelah wasit dalam ya, yang bisa tanda ini. Oke, next ya. Insiden dalam lapangan. Jadi untuk apabila dalam permainan itu ada yang cedera, terluka, berdarah, itu saat kejadian seperti itu wasit langsung time out, tidak harus nunggu dari table. Langsung time out, tanyakan ada kendala, apa butuh penanganan medis atau enggak seperti itu. Kalau misalkan memang berdarah harus ditangani medis. Ya. Kalau misalkan dia cuman jatuh sakit sebentar, terus dia bisa tanyakan, makanya sebelum itu tanyakan dulu kepada pemain bisa lanjut apa enggak. Karena kalau misalkan nggak bisa lanjut, itu pemain harus diganti. Dan pemain yang diganti itu harus, kalau mau masuk lapangan lagi harus nunggu 3 kali serangan. Oleh karena itu, kalau misalkan memang dia masih bisa bermain lagi, nggak mau diganti, itu bisa dilanjutkan. Jadi nunggu dia berdiri sebentar, tapi kalau memang dia berdarah, itu harus di penanganan medis seperti itu. Dan juga wasit dulu pernah dihimbau sama, bukan dihimbau, sama Pak Mustafa, mana Pak Mustafa itu sebagai Bapak Handball Indonesia, di mana dia yang punya predikat TD IHF ya. Dia mengatakan seperti ini, kalau wasit di dalam lapangan itu kan bola kan kebanyakan lengket, ya lengket, otomatis usahakan wasit yang di dalam lapangan saat permainan itu tidak boleh memegang bola. Jadi kalau misalkan bolanya keluar, itu usahakan menghindar. Jadi tidak usah wasit yang mengambil, biarkan pemain yang mengambilnya. Karena kalau misalkan kita memegang bola itu kan lengket. Kalau di handball kan pakai lem handball itu diperbolehkan, termasuk aksesoris. Ya. Next ya, kalau misal memang butuh dibopong ataupun ditandu, itu usahakan setelah memang setelah pemain itu minta minta bantuan medis, itu bisa dipanggil untuk tim medisnya dari wasit. Tolong segera memasuki medisnya seperti itu. Ya, ini sedikit masuk peraturan lagi ya untuk permainan. Jadi untuk yang diperbolehkan itu di bola tangan, dribblenya mirip basket ya. Kita ulangi lagi, dribblenya mirip basket, tapi ada bedanya. Di mana untuk dribble ini, kalau di basket kan itu gak harus diperbolehkan untuk crossover atau apa ya, memindah bola dari kanan ke kiri itu boleh. Tapi di bola tangan itu gak boleh, termasuk ilegal. Jadi foul. Jadi yang direction untuk lawan, foul untuk lawan. Dan juga untuk memegang yang diizinkan, memegang bola, diam, itu istilahnya 3 second ya. Itu diizinkan hanya maksimal 3 detik. Itu termasuk bolanya digulingkan selama 3 detik, saat sudah megang bola digulingkan selama 3 detik, itu termasuk 3 second. Diambil lagi itu termasuk 3 second. Untuk langkah stepnya itu di bola tangan itu 3 ya, 3 step. Kalau di basket 2. Di mana untuk step ini pegangan pertama itu dihitung 0. Ya, dihitung 0, baru kalau sudah melangkah 1, 2, 3, itu maksimal 3. Jadi kalau misalkan dia lebih lagi langkahnya, itu dianggap how many step atau head traveling ya. Oh ya, untuk tangannya untuk dribble, itu usahakan di atas terus, di atas bola, bukan di samping ataupun apalagi di bawah ya. Jadi kalau mau dribble, dribble dari atas. Pukulnya dari atas. Itu. Hal yang tidak diizinkan dalam permainan bola tangan itu menyentuh kaki. Di mana kemarin saat sesi pertama sudah saya jelaskan juga, di mana untuk bola menyentuh kaki itu batasannya di lutut ke bawah. Ya, jadi kalau misalkan masih kena paha, itu masih dilanjutkan permainannya. Yang kedua itu ada menggiring dribble bola dengan, ini maksudnya kalau di basket itu carrying ya, kalau tidak salah. Itu dribblenya dari samping, tangannya di samping bola. Jadi itu termasuk ilegal juga. Karena kan itu berkesempatan untuk memindahkan bola, memindah dari kanan ke kiri pemain. Mencetak
mencetak gol dengan kaki tentunya kan tidak boleh karena namanya aja handball ya, permainan bola tangan, jadi mencetak gol dengan tangan seperti itu. Memberhentikan bola dengan kaki dengan sengaja. Ini untuk kiper ya. Kiper itu punya hak istimewa yaitu bisa menghalau bola dengan kaki. Namun apabila dia sudah menahan bola, bolanya gelinding diam di daerahnya sendiri, tapi dia eh menyetop lagi dengan kakinya, memegang lagi menyentuh lagi dengan kakinya dengan sengaja. Karena kan dia hak istimewanya hanya menahan saja untuk kakinya. Tapi kalau misalkan dia masih menyentuh bola dengan kaki saat bolanya sudah diam di lantai, itu akan dikena hukuman 7 meter maksudnya 9 meter free throw. Jadi foul untuk lawan ya. Jadi misalkan dia sudah nahan dia pemain lawan syuting, dia nahan kiper. Terus bolanya menggelinding dan diam di lantai. Lah, itu kalau misalkan dengan sengaja kakinya menyentuhkan bola, itu si kipernya itu akan mengakibatkan free throw 9 meter untuk lawan. Jadi kalau misalkan kiper sudah menahan bola dengan kaki, misalkan kaki atau tubuh dan bolanya diam, itu diambil aja sama tangannya, itu diperbolehkan ya. Namun kalau misalkan masih kaki yang nahan atau yang nyentuh itu yang tidak diperbolehkan, seperti itu maksudnya ya. Untuk passive play, ya untuk passive play ini kan kemarin sudah dijelaskan juga di mana pemain yang kena warning, tim yang kena warning passive play dengan signal seperti ini itu hanya punya kesempatan 6 kali passing, ya 6 kali passing, di mana passive play ini bertujuan agar permainan ini menjadi lebih menarik. Karena kalau misalkan peraturan ini tidak ada, apabila ada yang unggul, tim yang unggul, dia akan main passing-passingan aja, ball possession kanan kiri. Jadi kan tidak menarik. Oleh karena itu, WF berinisiatif untuk diadakan passive play ini. Kalau di bola basket itu ada 24 detik ya, kalau supaya lebih menarik agar serang-serangan gitu. Oke, next ya. Lemparan awal. Lemparan awal ini maksudnya throw off ya, di mana memulai pertandingan ataupun kebobolan itu harus dimulai dengan lemparan awal ini, throw off ini. Kalau di sepak bola kan ada kick off, kalau di bola tangan itu throw off. Di mana pelaksanaan throw off ini pemain yang melakukan throw off itu harus menginjak garis tengah lapangan. Itu otomatis si wasit mengikuti kalau misalkan kebobolan. Tapi kalau misalkan awal mulai pertandingan itu kan wasit yang memulai. Tapi kalau misalkan setelah kebobolan itu kan di bola tangan tidak ada selebrasi. Di mana apabila kebobolan, tim yang kebobolan itu bisa langsung fast break dengan catatan tim pemain yang kebobolan itu harus di belakang garis tengah lapangan. Ya, barusan sampai di lemparan awal, ya. Di mana kita lanjutkan ya. Di mana untuk lemparan awal ini sudah saya jelaskan barusan. Untuk lemparan awal itu bisa setelah gol ataupun awal mulai pertandingan, throw off-nya. Next. Untuk lemparan ke dalam, ya. Lemparan ke dalam itu diberikan apabila bolanya keluar ke garis pinggir lapangan yang samping ya. Lah, itu untuk pelaksanaan lemparan ke dalamnya harus pemain yang mau melemparkan lemparan ke dalam itu harus terlebih dahulu menginjak kakinya ke pinggir lapangan. Baru setelah menginjak garis pinggir lapangan, satu kaki ataupun dua kaki, baru boleh passing atau dilempar ke rekan timnya. Karena kalau misalkan pemain itu tidak menginjak garis pinggir lapangan, itu akan lemparan ke dalam untuk lawan, change direction, foul lemparan ke dalamnya, seperti itu. Dan untuk diingatkan untuk wasit juga, kalau misalkan ada yang pemain defense-nya itu dekat sama lemparan ke dalam ataupun free throw, itu area radiusnya 3 meter dari yang megang bola. Selanjutnya 7 meter ya. Untuk rekan-rekan di sini itu sesi selanjutnya mungkin karena kan di sini ada kalau tentang pemahaman perwasitan seperti ini ada 3 sesi. Di mana yang pertama kemarin itu sesi tentang dasar-dasar permainan bola tangan. Yang kedua ini lebih ke perwasitannya, cara geraknya, terus juga apa yang perlu dipersiapkan seperti itu. Untuk yang ketiga nanti mungkin studi kasus kejadian-kejadian pelanggaran nanti bisa di sesi ketiga. Ya, untuk sementara untuk di sesi kedua ini kita belajar tentang kinerja wasitnya ya, seperti itu. Untuk wasit ya,
wasit itu ada 3 macam bunyi peluitnya. Yang pertama bunyi peluit 1. Ya, pertama ya, itu yang pertama kegunaannya itu bisa memberi keputusan foul, ya, foul, pengambilan penalti. Intinya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu hanya satu bunyi, ya. Kalau misalkan dua, itu prit prit itu indikasinya untuk gol, ya. Dan 3 itu time out. Ya, seperti itu. Lah, ini gol ya. Untuk gol, yang dikatakan gol itu apabila keseluruhan permukaan bola itu melewati garis tiang ini. Jadi, ini kan kenapa di bola tangan itu wasitnya ada yang wasit istilahnya wasit gawang, goal referee, ataupun bahasa Indonesianya itu wasit luar. Dimana kalau misalnya dari samping, pinggir-pinggir gawang pas, itu bisa melihat jelas terjadinya gol atau tidak, seperti itu. Itu bisa dilihat ya. Ya, ini untuk lapangan bola tangan, ya seperti itu. Ya mungkin itu Mas Sugeng. Sementara untuk materi kali ini, mungkin sambil teman-teman yang ada yang ditanyakan terkait tentang kinerja ini, misalkan apa kejadian apa bisa ditanyakan. Mas Sugeng, monggo. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan di sini? Baik, terima kasih Mas Muhammad Nur Hidayat. Cara selanjutnya kita akan langsung ke tanya sesi jawab. Ya boleh, karena ini materinya sudah habis, kurang lebih seperti itu sebagai apa ya, pegangan untuk teman-teman di Jawa Timur, karena nanti apabila nanti teman-teman di sini ada yang mengikuti penataran wasit, itu sudah punya gambaran sedikit tentang bagaimana kinerja wasit, peraturan-peraturan dan sebagainya. Itu Mas Sugeng. Ya, masih. Oke, pertanyaannya bisa diketik di halaman chat Zoom ya, dengan format nama, pekerjaan,